Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Yomi Lestari. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis optimalisasi distribusi bisnis digital. Di sini juga kita ada 3 pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian distribusi digital, yang kedua dampak distribusi digital, yang ketiga contoh distribusi digital. Pengertian distribusi digital. Distribusi digital adalah bagian dari aktivasi pemasaran yang memiliki fungsi utama yaitu memasarkan suatu produk secara digital. Lalu, transformasi apa saja sih yang dilakukan di era digitalisasi saat ini? Nah, yang pertama, kita bisa menyiapkan, menggunakan, serta mengembangkan online system untuk aktivasi distribusi dan pemasaran. Yang kedua, menggunakan modul sistem distribusi. Lalu yaitu dampak distribusi digital. Dampak ini ada yang berdampak positif dan juga berdampak negatif. Nah, lalu pada dampak positif ini yang pertama dapat meningkatkan market exports. Yang kedua, menurunkan biaya operasional. Yang ketiga, melebarkan jangkauan yang ada di seluruh Indonesia. Yang keempat yaitu meningkatkan customer loyalty. Yang kelima itu meningkatkan supplier management. Nah, lalu yang keenam, memperpendek waktu produksi. Yang ketujuh, yaitu meningkatkan value chain. Dan yang kedelapan, yaitu meningkatkan revenue stream atau aliran pendapatan yang baru yang lebih menjanjikan. Nah, dan juga dapat memberikan keuntungan lebih jika kita menjualnya secara daring atau digital. Yang kedua, yaitu dampak negatif distribusi digital. Yang pertama, itu ada kehilangan segi finansial secara langsung karena kecurangan. Yang kedua, pencurian informasi rahasia yang berharga. Misalkan informasi penting dalam perusahaan tersebut itu dapat diambil oleh perusahaan lain ataupun oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, seperti itu. Yang ketiga, kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan. Lalu yang keempat, itu kehilangan kepercayaan dari para konsumen. Nah, di sini kita dapat melihat ada beberapa review-review dari konsumen. Itu adalah ada yang baik, ada yang tidak baik juga di komennya, seperti itu. Lalu ada yang kelima, kerugian yang tidak terduga. Lalu di sini juga ada contoh distribusi digital. Nah, di dalam distribusi digital ini dapat menggunakan media platform sosial media seperti YouTube, Facebook, WhatsApp, dan Instagram, seperti itu. Nah, lalu di dalam YouTube ini kita dapat memberikan iklan-iklan kepada pengguna YouTube itu, dan kita juga akan mendapat bayaran, seperti itu. Dan iklan kita juga itu dapat dilihat oleh khalayak ramai. Begitu juga dengan Facebook, kita sudah tahu kan penggunaan Facebook ini sudah banyak digunakan oleh beberapa orang dan ataupun semua orang, seperti itu. Lalu yang ketiga, WhatsApp. Siapa yang tidak kenal WhatsApp? Nah, di dalam WhatsApp ini kita dapat berbincang-bincang. Lalu jika ingin berjualan juga kita dapat menggunakan fitur bisnis WhatsApp bisnis, seperti itu. Nah, di dalam WhatsApp bisnis ini kita dapat memberikan layanan bisnis kita yang kita inginkan. Lalu yang keempat itu ada Instagram. Nah, Instagram ini kita dapat membuat cerita gitu kan. Cerita tentang produk yang akan kita jual, seperti itu. Dan selanjutnya adalah keunggulan dari distribusi digital bagi bisnis. Nah, yang pertama itu membangun identitas perusahaan agar lebih dikenal oleh khalayak banyak. Dan itu kita dapat menggunakan bisnis digital tersebut, seperti itu. Lalu membantu pengambilan keputusan dan data-data yang lebih terukur. Nah, data-data yang lebih terukur ini misalkan kita ada data keuangan. Nah, di data keuangan ini kita dapat melihat data-data secara teratur dan terukur, seperti itu. Lalu memberikan prospek yang lebih menjanjikan. Nah, misalkan itu dari pendapatan. Nah, misalkan pendapatan dari kita itu dapat melebihi dari sebelum-sebelumnya gitu. Jika secara digital itu kita dapat melihat prospek yang lebih menjanjikan daripada yang sebelum kita menggunakan distribusi digital. Baik, itulah tadi presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang kurang jelas dan ingin ditanyakan, saya persilakan.
Baik, itulah tadi presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan. Baik, kepada saudari Mardiana Putri, dipersilakan untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya Mardiana, NPM 21752049. Izin bertanya, mengapa di dalam memilih saluran jaringan distribusi sangat penting sekali? Tolong jelaskan. Terima kasih. Oke, baiklah Mardiana Putri, saya ingin menjawab pertanyaan dari Anda, yaitu jawaban saya adalah adanya tujuan dari saluran distribusi ini adalah agar mampu memudahkan perusahaan dalam menyampaikan barang tersebut sehingga nantinya barang yang diproduksi tersebut tidak akan menumpuk di gudang dan bisa juga menyebabkan kerusakan ataupun kadaluarsa seperti itu. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, kepada saudari Ayu Widya Astuti, saya persilakan. Baik, dari materi yang sudah dijelaskan, tolong berikan contoh faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam kegiatan distribusi. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Ayu Widya Astuti. Faktor penghambat distribusi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, terlambatnya pemasokan suatu barang. Yang kedua, kurangnya armada pengangkut. Itu seperti misalkan kita ingin menjual barang atau memberikan barang di luar daerah, itu kita adanya kurangnya alat transportasi seperti itu untuk ke wilayah tersebut. Lalu biaya pengangkutan yang tinggi itu bisa disebut dengan ongkir atau ongkos kirim seperti itu. Dan yang terakhir yaitu kualitas infrastruktur distribusi kurang baik seperti jalan yang rusak ataupun tidak tersedia seperti itu. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurangnya saya mohon maaf, jika ada salah saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.